Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam harmoni. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan kategori tua tahun 2022. Perkenalkan, saya IKD Ari Sujarnata, tempat tanggal lahir Denpasar 14 Januari 1996. Saya mengajar ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri 4 Kuta Utara dari tahun 2019 hingga saat ini yang berlokasi di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan identitas NIM 2274823166 yang berada di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali. Berdirinya saya di sini adalah untuk melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan mengangkat materi induksi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari yang berada pada materi kelas 9 semester genap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelaksanaan praktek pembelajaran ini terdapat kesalahan dan terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan besar harapan saya kepada Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 ini untuk memberikan masukan dan bimbingannya agar kegiatan proses pembelajaran yang saya lakukan dapat saya kembangkan ke arah yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, bagus. Saya ucapkan terima kasih. Nah, sekarang kita ketemu lagi di pembelajaran MIPA. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran MIPA kali ini dapat berjalan dengan lancar. Ada yang mau membantu Bapak memimpin doa? Oke, Yogi, silakan Yogi. Baik, terima kasih Yogi. Nah, setelah kita berdoa, Bapak lihat ini ada bangku yang kosong di belakang itu. Ada yang tak pasang hari ini? Hah? Oke, Pak absen dulu ya. Ya, oke, ada 4 orang yang hadir hari ini ya. Oke, Bapak ingin mengecek kesiapan belajar kalian dulu. Bapak lihat di bawah area kelasnya sudah bersih. Berarti tingkat hari ini sudah bekerja dengan keras. Bapak ucapkan selamat. Kemudian Bapak mau ngecek buku kalian dulu. Sudah bawa buku semuanya? Oke, coba diangkat dulu bukunya. Bapak ingin lihat buktinya. Oke, dah. Kita turunkan, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, karena ini masih pagi, Bapak lihat kalian masih muka rantau, ya. Kalian akan Bapak ajak untuk melakukan ice breaking untuk melatih fokus kalian agar kalian siap untuk menerima proses pembelajaran hari ini. Ya, nama ice breakingnya adalah tepuk waktu. Kita coba ya. Sudah siap? Sudah. Oke. Selamat pagi, pagi, siang, sore, pagi, malam. Lagi. Berarti di belakang tuh belum fokus itu. Ayo fokus lagi. Selamat pagi, pagi, sore, pagi, siang, sore, malam. Bagus, tepuk tangan semuanya. Artinya sudah semua kalian fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sekarang coba lihat gambar di depan. Bapak ingin merefresh ingatan-ingatan kalian pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Oke, coba Karan. Apa kurang keras? Induksi elektromagnetik. Tepuk tangan. Artinya Karan masih ingat ya? Materi kita pertemuan sebelumnya adalah induksi elektromagnetik. Nah, ada yang tahu
elektromagnetik. Sehingga tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui diskusi kelompok dan studi literasi atau studi referensi, kalian mampu untuk menganalisis prinsip kerja dari penerapan induksi elektromagnetik dan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok dan studi referensi juga, kalian mampu untuk menganalisis efisiensi dari penerapan induksi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, kalian itu mampu untuk menyajikan hasil diskusi tentang penerapan induksi elektromagnetik tersebut. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Sedangkan untuk sistem penilaiannya sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak menilai nilai sikap kalian, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosialnya. Sikap spiritual, kalian tadi baru masuk Bapak udah mengucapkan salam, kemudian kita berdoa, itu Bapak nilai, ya. Kemudian Bapak juga menilai observasi sikap. Nah, di sini Bapak menilainya hanya dua saja, yaitu kerjasama dan rasa ingin tahu kalian. Jadi Bapak hanya menilai itu saja untuk observasi Bapak terhadap nilai sikap kalian. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Bapak ambil dari kuis nanti. Di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan kuis seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang kita bahas ini. Dan yang terakhir yaitu adalah penilaian keterampilan. Nanti kalian akan mengamati sebuah modul pembelajaran, kemudian kalian akan menyelidiki di situ, dan nanti akan Bapak minta untuk mempresentasikan hasil penyelidikannya. Ya, ini untuk sistem penilaiannya. Kemudian untuk tahap pembelajarannya kita belajar menggunakan berbasis masalah. Nanti Bapak akan tayangkan video di tahap orientasi masalah. Kalian mengamati video itu, apa yang kalian temukan atau masalah apa yang kalian temukan dari video tersebut. Kemudian tahap yang kedua, kalian mengorganisasi. Bapak akan bentuk kelompok nanti. Kemudian Bapak akan bagikan modul tentang literasi sains. Tahap yang ketiga yaitu kalian melakukan penyelidikan. Kalian menyelidiki solusi-solusi dari masalah yang sudah kamu temukan. Dan kemudian yang keempat, kamu bisa mengembangkan hasil, menuliskan hasil yang akan nanti dipresentasikan oleh kelompoknya. Mungkin nanti di kelompok yang presentasi Bapak hanya mengambil beberapa kelompok saja, ya, tidak semuanya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu menganalisis. Nah, disinilah kamu menganalisis, kamu benar-benar mengevaluasi itu dari presentasi kelompok. Ya, sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran ini? Sudah, bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Nah, kita mulai ke tahap yang pertama. Bapak akan menayangkan video terkait dengan orientasi masalah. Nanti kalian bisa tulis orang-orangnya dulu di kertas kecil atau di catatan kalian apa yang kalian temukan. Nanti setelah video ini selesai, Bapak akan bagi kelompok. Nah, di kelompok itulah baru kalian salin, kalian didiskusikan bersama anggota kelompok masalah yang kamu temukan dari video ini. Sudah siap mendengarkan videonya? Sudah ya? Ini mohon perhatiannya dulu. Halo sobat. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan video orientasi masalah berikut ini. Nah, di antara kalian semua pasti pernah yang namanya melakukan perjalanan jauh, baik itu liburan atau rekreasi bersama orang tua. Nah, ketika perjalanan jauh, pasti kalian akan mengalami yang namanya kebosanan. Ketika bosan, pasti kamu akan menggunakan gadget kamu untuk menghilangkan kebosanan tersebut. Mulai dari chat, kemudian main games, dan apabila kalian tidak tahu arah dari perjalanan kalian, maka kalian akan membuka aplikasi yang disebut dengan Google Maps. Google Maps tersebut akan menjadi navigasi kalian sebagai penunjuk arah. Akan tetapi tiba-tiba baterai kalian habis karena kalian terlalu sering menggunakan Google Maps. Nah, ketika mati, bagaimana cara kalian untuk menghidupkan handphone kalian agar bisa melihat Maps kembali? Oke ya, itu tadi adalah orientasi kalian terhadap masalah. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan masalah, ada yang sudah ketemu masalah? Oke, coba apa? Nggak bisa ngecas HP karena masih di jalan. Oke, itu masalahnya. Terus tadi ada beberapa solusi-solusi ya.
ada pakai power bank, kemudian ada menggunakan ngecas di tempat umum, ada menggunakan langsung di mobil. Nah, menurut kalian tahapan awal kalian atau pengetahuan kalian awal kalian itu apa terkait dengan kegiatan tersebut? Ya, Oke, coba Raymond. kalau saya sih ini pakai powerbank paling simpel. Oke, itu solusi yang pertama dipakai oleh Raymond, ya. Solusinya katanya mau ngecas pakai powerbank aja karena lebih simpel. Oke, nggak apa-apa, ya. Itu solusi yang kamu pribadi saat ini. Nanti setelah kamu ketemu sama kelompoknya, silahkan diskusikan pada saat kalian tahap penyelidikan nanti. Oke, nah slide sekarang. Selanjutnya adalah Bapak meminta kalian untuk membentuk kelompok. Nah, bentuk kelompok ini sesuai dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada yang terlalu aktif di kelompok sebelumnya, ada yang terlalu diam saja di kelompok sebelumnya. Jadi Bapak rombak, Bapak rolling agar nanti heterogen, ya merata kemampuan kalian nanti. Silakan kalian langsung aja kelompoknya. Oke, kalian sudah Bapak lihat terbentuk kelompoknya. Ada kelompok berapa? 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, oke. Sekarang Bapak akan bagikan kalian modul literasi sainsnya, ya. Jadi modul literasi sains ini adalah modul yang memandu kalian untuk bisa menerapkan konsep induksi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Jadi langsung studi kasus. Kalian pernah mengalaminya ketika kalian berada pada perjalanan jauh, ya. Jadi ini akan membantu kalian dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, ya. Jadi kalau kalian lupa sama videonya, kemudian kalian ingin mencari informasi lebih lanjut, Bapak sudah berikan di sini tentang video pembelajarannya. Nanti kalian bisa scan, sudah bawa HP kan? Kalian bisa scan melalui barcode yang sudah Bapak sediakan di sini. Kalian bisa tonton lagi videonya atau video pembelajaran lainnya. Sudah paham ya? Jadi Bapak bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke ya, sudah ya, semua dapat modulnya ya. Oke, setelah kalian dapat modul, kita akan tahap yang ketiga, yaitu tahap menyelidiki. Ya, nanti Bapak akan membimbing kalian untuk fase menyelidik ini. Bapak berikan waktu 10 menit saja untuk mendiskusikan terkait dengan solusi dan masalah yang kamu temukan tadi. Ya, jadi kamu kan temukan masalah tadi. Sekarang cari solusinya melalui penyelidikan. Boleh pakai buku yang kamu bawa tadi, boleh pakai bahan ajar yang sudah Bapak taruh di modulnya, ada uraian materinya. Ya, kemudian kalian bisa tonton video-video pembelajaran yang sudah Bapak cantumkan lewat modul melalui barcode. Ya, silakan diskusikan itu selama 10 menit. Bapak mulai dari sekarang. melakukan penyelidikan dan sudah menemukan solusinya. Nah, kemudian silakan kalian kembangkan hasil penyelidikan tersebut
nanti kalian bisa taruh di bagian pengembangan hasil. Jadi dari solusi yang kamu dapatkan, kamu kaitkan lagi dengan teori-teorinya, kemudian nanti supaya kamu bisa presentasikan di depan. Ya, jadi apa poin-poin penting yang perlu kalian presentasikan, silakan presentasikan di depan. Ya, jadi Bapak berikan waktu di pengembangan hasil ini hanya 5 menit saja. Ya, Bapak kasih 5 menit saja waktunya untuk menuliskan hasil pengembangannya. Ya, waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Hasil pendidikan kalian itu sudah habis. Jadi kalian sudah siapkan materi presentasinya pada bab ini atau fase ini pengembangan hasilnya. Sudah dulu semua ya? Oke, sudah. Nah tadi setelah Bapak lihat-lihat, ada beberapa kelompok yang memilih solusi yang sama. Ya, jadi Bapak ambil salah satu saja untuk dipresentasikan. Ya. Jadi Bapak ambil 3 kelompok saja, dari 6 kelompok Bapak ambil 3 saja. Nanti kalau ada yang sama, silakan dievaluasi. Ya. Nah untuk yang presentasi pertama, Bapak kasih waktu 5 menit ya masing-masing kelompok. Ya, jadi 15 menit kita untuk presentasi. Ingat, cari kesalahannya di mana. Ya, jadi kamu temukan kesalahannya di mana. Kamu akan analisis. Kalau yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Ya, kita sama-sama belajar solusi yang mereka ambil sesuai atau tidak sesuai pendidikan mereka. Ya, oke Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 6. Silakan dipresentasikan hasilnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil analisis kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya pada Rata Pedia, absen 19. Saya Putri Manisari, absen 2. Saya ikut dalam alim Biguna, absen 12. Saya ikut saudara Alun-Alun absen 13. Mulai ketika ilmu tidak berkenalan, sehingga terjadi Ada alternatif solusi dari kebiasaan yang ada. Karena di mobil ada powerbank, jadi solusi yang kami ambil adalah menjaga menggunakan powerbank. Konsep yang digunakan dalam menerapkan solusi adalah motor adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Alat ini terdiri dari dua pembaran yang salah satu pembaran akan menghasilkan medan magnet. hal-hal yang ditemukan dengan mempertimbangkan konsep seperti dan disangka terhadap solusi yang digunakan. Berdasarkan teori yang kami temukan bahwa arus yang diberikan oleh power bank sedang mengikuti arus yang diberikan oleh baterai, sehingga baterai HP tidak penuh. Selain itu, power bank juga penggunaannya simpel dan bisa langsung digunakan sebagai penunjuk mobil. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan. Ada yang bertanya? Yang mau bertanya silakan. Untuk kelompok 6, kenapa tidak menggunakan charger pada mobil saja? Kan tegangan yang diberikan oleh api lebih besar. Baik, terima kasih. Menurut kami, setelah dilakukan pengecekan daya pada api, dihasilkan efisiensi lebih kecil daripada menggunakan power bank. Ya, itu tadi solusi yang disampaikan oleh kelompok 6. Ketika mereka berada dalam perjalanan jauh, katanya mereka memilih menggunakan power bank karena kebetulan ada power bank, itu yang kebiasaan mereka. Kemudian tadi ada pertanyaan, kenapa dari IUS, kenapa tidak ngecas langsung lewat mobil? Tadi alasannya kenapa? Karena setelah pengecekan pada daya api, menghasilkan efisiensi lebih kecil daripada menggunakan. Oke, ada konsep efisiensi. Nah, mereka sudah melakukan penyelidikan terkait efisiensi yang ada pada charger mobil. Ya, itu perlu kalian analisis juga. Ternyata didapatkan efisiensinya ternyata lebih kecil daripada penggunaan power bank, sehingga kamu lebih menggunakan power bank. Oke ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Jika tidak bisa diakhiri. Yang presentasi
Selain kalian beristirahat, nanti di stop point itu ada yang namanya konsep transformator, ya, penurunan tegangan, dan itu harus disesuaikan dengan kepala charger kalian, ya, atau charger adapternya nanti, ya. Itu yang menjadi konsep utamanya, yaitu menurunkan tegangan dari tegangan PLN menuju ke tegangan HP-nya, ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, silakan ditutup dari kelompok 5. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kelompok 2, Bapak lihat solusinya adalah mengecharger lewat mobil langsung, ya. Silakan. Perkenalkan, kami kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Masalah yang kami temukan yaitu tidak ada tempat untuk charger handphone karena masih di jalan. Solusi yang kami gunakan adalah mengganti di dalam mobil dan charger menggunakan adapter yang ada di dalam mobil sehingga bisa kembali mengembang lemak. Baik, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Yang mau tanya, oke, silakan. Silakan. Dari kelompok 2, berapa efisiensi yang dihasilkan dari pertanyaannya? Jadi dari hasil perhitungan menggunakan rumus efisiensi transformator diperoleh bahwa efisiensinya yaitu 37,50%. Saya akan menuliskan rumusnya. Jadi ini dia rumusnya, walaupun kecil akan tetapi HP bisa dihidupkan kembali untuk melihat video. Dan dari kelompok kami, terima kasih para pengajar. Oke, tepuk tangan. Oke, nanti kelompok 2, solusinya adalah mereka charger langsung lewat mobil, ya. Jadi solusi yang diambil nggak apa-apa, ya, walaupun efisiensinya kecil, ya, tapi itu yang diambil oleh kelompok 2. Nanti kalau kelompok lain yang ada efisiensinya lebih besar, kayak kelompok tadi ada dari kelompok 6, dia pakai power bank, kan efisiensinya lebih besar, ya. Itu namanya konsep transformator. Oke, ya. Oke, Bapak tadi sudah lihat presentasi kalian sudah baik sekali, sudah bagus sekali, ya. Tolong dipertahankan, bila perlu nanti ketika kalian presentasi suaranya lebih keras lagi, ya, lebih jelas lagi suaranya, ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan sedikit penguatan kepada kalian, sembari nanti kalian membuat kesimpulan, ya. Penguatannya adalah kalian kemarin pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik itu apa? Ada yang masih ingat? Induksi elektromagnetik itu adalah proses perubahan medan magnet yang dapat menimbulkan arus listrik. Jadi ada perubahan magnet nih. Perubahan magnet itulah yang menimbulkan arus listrik. Penerapannya ada pada nih, kalian bisa lihat dari awal sudah Pak tampilkan, yaitu pada dinamo sepeda. Kenapa dinamo sepeda itu bisa menimbulkan arus listrik? Karena di dalam dinamo sepeda itu ada bagian-bagian, ada stator dan ada rotor. Rotor itu yang bergerak, yang nanti dihubungkan dengan bannya. Jadi ketika kamu semakin keras mengayunnya, kan geraknya semakin cepat kan? Artinya energi listrik atau daya yang dihasilkan juga akan semakin lebih terang. Dikatakan dengan lampu yang menyala lebih terang. Kemudian yang kedua, nih kalian bisa lihat ada genset. Tahu genset? Generator, ya. Sebenarnya prinsipnya sama dengan dinamo, cuma kalau generator itu mempunyai arus listrik dan tegangan lebih besar sehingga dia bisa menghidupkan satu rumah, ya. Kalau dinamo kan cuma hanya bisa menghidupkan satu lampu itu aja, tapi kalau generator dia bisa menghidupkan satu rumah. Contohnya ada pada genset yang di Indomaret atau Alfamart. Jadi generator AC dan generator DC. AC itu artinya arusnya bolak-balik, itu memiliki tegangan yang besar atau arus yang lebih besar juga, ya. Itu contohnya ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin. Sedangkan yang kedua ada generator DC, di mana arusnya itu satu arah,
Contohnya ada pada genset, generator set yang biasa, yang kita temukan pada Indomaret dan Alfamart. Ya. Berikutnya untuk jenis yang ketiga itu ada aki. Tahu aki? Ada yang nggak tahu aki di sini? Di motornya, di mobilnya pasti ada aki. Ya. Jadi ketika kamu menggunakan aki apa sih tujuannya buat aki itu? Menghidupkan lampu mobil, menghidupkan motornya, ada klakson, ada lampu sen. Itu siapa yang menghidupkan? Apakah kamu bawa roll dari rumah, kamu direct kemana-mana di motor atau di mobilnya? Enggak, ya. Pasti pakai aki. Nah, bukan akinya yang menjadi penghasil energi, tapi ada yang disebut dengan alternator. Alternator itulah yang prinsip kerjanya sama seperti generator. Dia bergerak memutar dulu karena ada medan magnetnya. Perubahan medan magnet itulah yang menimbulkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan baru disimpan di akinya. Jadi disimpan di situ di akinya. Jadi ketika kamu gunakan akinya baru bisa menyala. Makanya tadi ada yang ngecas lewat mobil. Sudah paham? Paham. Kemudian yang terakhir ada transformator. Nah, inilah yang sering kalian gunakan. Transformator itu adalah sejenis penerapan industri elektromagnetik yang bertujuan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Kalau misalnya PLN memberikan kamu tegangan 220 volt, tapi HP kamu tidak sebesar itu, kepala chargerlah yang berfungsi. Ya, jadi makanya hati-hati ketika kalian beli HP, pakai kepala chargernya yang sesuai, jangan sampai rusak. Kalaupun rusak, beli kepala charger yang original seperti sebelumnya. Karena kalau kalian mengambil kepala charger yang lain, itu belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang ada pada HP. Nanti akibatnya HP-nya bisa kembung baterainya, cepat rusak, kemudian dayanya susah untuk penuh. Oke, itu sedikit penguatan dari Bapak. Sekarang mari kita simpulkan dari apa yang sudah kalian selidiki, solusi yang sudah kalian dapatkan. Nah, sekarang kalian Bapak minta untuk menyimpulkannya. Ya, ada yang mau membantu Bapak dulu menyimpulkan? Oke, coba Samuel. Penerapan industri elektromagnetik dapat berupa dinamo sepeda, trafo, dan aki, di mana sistem kerjanya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, artinya sudah sesuai ya dengan tujuan kita yang pertama, yaitu kalian mampu untuk menganalisis prinsip kerja. Jadi tadi ada apa aja penerapannya? Ada transformator, ada dinamo, ada generator, ada aki. Nah, itu semua prinsip kerjanya bagaimana? Mengubah energi kinetis atau gerak menjadi energi listrik. Ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan yang lain? Oke, coba Rati. Oke, tepuk tangan ya. Yang disimpulkan oleh Rati itu adalah terkait dengan transformator, yaitu efisiensi. Ada yang tahu efisiensi itu apa? Ada yang tahu? Efisiensi itu adalah penggunaan usaha dengan daya atau tenaga yang lebih sedikit. Ya, nggak ada tenaga yang terbuang ini. Contohnya kamu misalnya punya 1 peluru, gimana kamu bisa menembak 10 burung dalam satu peluru itu? Itu namanya efisien. Tenaganya tidak terbuang sia-sia. Begitu juga dengan kepala charger tadi yang disampaikan. Jangan sampai efisiensinya rendah. Sama seperti kelompok 2 tadi, ada 37 ya, 37%. Efisiensi di bawah 50% itu sudah jelek, sudah bukan barang elektronik yang bagus lagi. Kenapa? Karena kita boros listrik jadinya. Kita ngecasnya lama nih, tapi nggak penuh-penuh. Itu namanya tidak efisien. Makanya perlu dicari efisiensinya menggunakan rumus yang sudah dituliskan tadi. Ya, jadi di HP kalian, di kepala charger itu sudah ada berapa arus yang boleh masuk ke HP kalian, berapa tegangan yang boleh masuk ke HP kalian. Coba aja kalian lihat di kepala charger kalian. Bapak juga sudah menyediakannya di gambar di mobilnya. Ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Citra. Jadi menurut saya, ketika kita nggak bisa baterai HP, sebenarnya kita membutuhkan efisiensi dari charger kita dengan memperhatikan daya masuk dan yang keluarnya agar tidak merusak baterai HP. Oke, bagus sekali ya. Teman-teman. Nah, kita sudah menambahkan lebih jelas lagi ya. Jadi, ketika kamu mendapatkan masalah
tadi kamu dalam perjalanan jauh nih, kamu misalnya lupa bawa power bank, cuman ada kepala charger sama kabel USB-nya aja. Gimana caranya kamu bisa mendapatkan daya atau mendapatkan energi listrik lagi? Ya, jadi kamu harus berpikir kritis, ya. Ketika dalam perjalanan jauh, apa yang kamu lakukan? Ketika kamu tidak tahu jalan nih, ya, kamu harus cari Google Maps. Jadi itu kamu harus cari solusinya apa, ya. Oke, semuanya sudah bisa menyimpulkan. Bapak anggap kalian sudah paham. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan, ayo. Apa itu arus DC? Arus AC sama DC. Oke, tadi Bapak sudah jelaskan ya. Ada yang mau membantu Bapak menyampaikan ulang apa itu arus DC, arus AC? Silakan Dina. Kalau tegangan AC harusnya bolak-balik, sedangkan tegangan DC harusnya searah. Oke, tepuk tangan ya. Artinya tadi sudah menyimak. Jadi intinya arus AC itu adalah arus yang bolak-balik. Contohnya adalah yang besar-besar PLN, PLTA itu harus bolak-balik ya. Sedangkan arus DC arus yang kita gunakan dalam rumah ya. Generator bisa, anda paham? Oke, sudah ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Nah, sebelum Bapak akhiri, seperti biasa Bapak ingin mengecek dulu kemampuan kalian apakah sudah mampu belum mencapai tujuan pembelajaran hari ini melalui kuis. Ya, silakan kalian bisa kembali dulu ke posisi awal sembari Bapak mengirimkan linknya lewat WA. Ya. Tapi sebelum mengerjakan, Bapak minta perwakilan kelompoknya untuk menyetorkan modulnya dulu. Ya, silakan disetorkan dulu modulnya. Oke, jika sudah, silakan kalian buka WA grupnya. Ya, di situ sudah Bapak kirimkan link tadi. Atau yang tidak bisa di WA grup, silakan kalian bisa scan barcode di depan terkait dengan kuis pembelajaran hari ini. Ya, tolong kerjakan sendiri, jangan kerja sama. Ya, waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Pembelajaran hari ini ya. Bapak ingin mengetahui seberapa menarik kegiatan pembelajaran Bapak yang Bapak laksanakan hari ini. Silakan kalian nanti berkomentar ya pada refleksi pembelajaran. Silakan kalian bisa scan, Bapak juga sudah mengirimkan linknya di bawah link yang tadi. Ya. Bapak berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jika sudah, sebelum Bapak akhiri, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Siapa yang mau membantu Bapak memimpin doa? Oke, silakan Nadia. Teman-teman, sebelum kita melakukan ibadah, mari kita berdoa untuk Allah supaya Baik, terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih juga ya untuk yang piket hari ini sudah membantu Bapak menyiapkan semuanya. Nanti Bapak mohon bantuannya sekali lagi untuk mengembalikan ini ke posisi semula, ya. Oke, mari kita akhiri. Silakan ketua kelas.